ngadu pada Allah, ya Rabb, saya ini sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa. Manakah yang menyebabkan engkau cinta padaku? Sholat itu untuk kamu sendiri, supaya engkau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa itu untuk kamu sendiri. Demikian yang lain-lain. Lalu apa ya Allah? Di Al-Quran sudah ada. Siapa orang bertakwa? Itu alladzina yunfikuna fis syarra'i wad-dharra. Orang-orang yang hobi bersedekah dalam keadaan apapun, dalam dirinya sendiri sulit, tetap bersedekah, bersemangat bersedekah. Dan sedekah ini tidak hanya ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fakihin. Hadatul mukarramin, para kiai, para bunyai, para asatidzah yang kami muliakan, hormati pemangku marakib seluruhnya. Yang saya muliakan juga para pengurus yayasan, ya, LDKN seluruh tingkatan dari pusat sampai ke paling kecil. Yang saya muliakan juga para ikhwan wa akhwat yang hadir maupun yang sahabat hadir, yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, hingga saat ini kita tetap dikaruniai oleh Allah kesempatan untuk beraktivitas, untuk menyempurnakan diri kita sebagai manusia. Mudah-mudahan usaha ini diridhoi oleh Allah SWT. Sebab sebagaimana kita mintakan, kita doakan setiap kita beraktivitas dalam agama ini, wadidoka matlubi. Salam dan salam juga tetap tercurah limpahkan kehadiran kita Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat, para keluarga beliau, para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua, dzurriyyah kita semua dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba Allah yang setia pada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, kami tidak akan banyak ngomong karena sudah jam 5.15 ya. Mohon maaf bahkan nanti terlalu pendek, ya mohon dipandang sekali. Kalau terlalu panjang dikat, berikat, dipotong. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini senantiasa diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk mengikuti apa yang digariskan oleh para guru kita ini. Mudah-mudahan diberi kemampuan untuk senantiasa, subhanallah, mengikuti panduan pemirsa guru kita. Di antaranya salah satunya adalah tanbih. Kalau kita nanti tidak beri oleh Allah kemampuan untuk mengikuti semacam ini, kita akan menjadi rugi. Ibarat kita ini berjalan, menempuh suatu perjalanan, disiapkan juga sarana perjalanan termasuk rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Yaitu tanbih itu. Kita diberi amaliyah untuk digunakan untuk sebagai bekal perjalanan. Katakanlah
apa tuh, bekal zahir maupun itu loh. Kalau mobil butuh apa itu? Bensin ya. Bensin. Kalau orang butuh makanan ya, dibekali ya Allah. Nah, termasuk rambu-rambu tanbih. Ayo belajar dari ini. Sebab Allah tidak akan senang meskipun kita belum merasa senang Allah kalau kita betul-betul sholat khusyuk, tapi dalam pikiran masyarakat kita mengabaikan orang-orang di lingkungan kita. Satu saja di tanbih itu ada gini, kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus wajib harus kita hormati. Meskipun ini bukan ikhwan atau akhwat pengamal, andaikan mereka mengikuti ini pada orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin. Kita tahu derajat ketinggian batin seseorang. Tidak tahu saja? Tidak tahu. Kalau mungkin dohirnya tahu, tapi batinnya tidak tahu. Artinya apa ini? Ikhwan akhwat, dia harus tak berpengaruh guru, itu senantiasa menghormati siapa saja yang ditemui. Di mana? Di mana saja. Di rumah, di tetangga, apalagi sama ikhwan. Halo, bersama. Jangan sampai kita terpedaya oleh godaan setan. Itu pandai makrifat pada Allah SWT. Kalau ada seorang, katakan ikhwan sama ikhwan, ini ada suatu hal dimunculkan oleh Allah derajat yang lebih tinggi, terus yang lain itu, nah ini apa? Dimisi, oh ke aku saja, nah oh ya semua lain. Kalau semacam itu, ya Allah, kita nanti tidak mendapat kecintaan dari Allah SWT. Bahwa hidup ini kalau kita cintai Allah SWT jauh lebih mudah daripada yang tidak mendapat cintaan. Mengapa demikian? Dalam suatu hadis diterangkan gini, kalau Allah itu mencintai seorang, maka Allah mengumumkan pada malaikat, ya Jibril, wahai Muhammad Jibril, aku telah menyenangi si fulan, maka cintailah dia. Jadi Allah itu kalau mencintai seorang, mengumumkan bahwa Allah mencintai orang ini, si A ini, maka Jibril cintai dia, lalu maka Jibril cinta padanya. Lalu maka Jibril, karena rajanya malaikat ya, mengumumkan seluruh malaikat di langit, wahai malaikat, Allah mencintai si A, cintailah dia. Mereka seluruh malaikat mencintai si A. Oh gitu ya, enaknya bandanya modalnya apa? Cinta. Modalnya cinta pada Allah SWT. Lalu malaikat juga menjadikan, memengaruhi, mengundang-undang makhluk bumi, penghuni bumi, Allah mencintai si dia. Nah, dengan demikian cintailah dia, maka seluruh daerah sekitarnya senang pada orang itu. Siapa yang menyuruh? Allah. Kepingin mendapatkan cinta dari Allah, ya kepinginlah. Guru mursyid tanaman, panduannya bukan remeh-remeh, panduan dari Allah juga. Kalau kita tidak cinta pada Allah, tidak bisa, tidak melalui cinta pada seseorang, tidak bisa. Oh, Nabi Musa pernah bangga diri lah ya, bukan karena Nabi Musa sombong, bukanlah di pelajaran. Oh, Nabi kok sombong, ya enggak lah.
mengadu pada Allah, ya Rabb, saya ini sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa. Manakah yang menyebabkan engkau cinta padaku? Sholat itu untuk kamu sendiri, supaya engkau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa itu untuk kamu sendiri. Demikian yang lain-lain. Lalu apa ya Allah? Itu. Kalau ada tetanggamu sakit, saudaramu sakit, ikhwan akhwat yang mendengar, kamu mendengar bahwa ikhwanmu itu sakit, kamu datang ke sana, entah didoakan, entah di support, diberi semangat. Memang macam-macam lah orang membuat orang lain senang itu. Ada yang orang tidak bisa basa-basi karena diberi kemampuan oleh Allah, beda, datang ke sana, maaf ya, saya segera kerja ini, itu kan senang. Ada yang gitu, ada yang diberi Allah kemampuan yang ini tidak punya, tapi beri kemampuan untuk memotivasi temannya itu lebih bersemangat untuk itu, diomongin, nah semacam ini. Ya semuanya itu kotak-kotak dari Allah. Sabar ya, sabar sobat. Ya itu. Jangan sebaliknya. Udah temannya sakit, dijenguk, kamu itu menjadi kandhani, diberitahu itu, tambah drop. Nah untuk kita. Nah orang-orang semacam ini itu bisa melakukan kebaikan nanti kalau ada bimbingan dari guru yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru semacam ini, guru kami ini bukan orang sembarangan. Itu wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya wewenang. Karena apa? Karena yang dimaksud guru yang sempurna ini dalam Al-Quran itu namanya waliyan mursyida. Wali ada orang wali bukan mursyid, ada mursyid bukan wali. Tapi yang dimaksud dalam Al-Quran mayyahdillahu fawal mutad wa mayyudlil falang tajidahu waliyyan mursyida. Kalau seorang diberi daya oleh Allah SWT, maka Allah beri daya. Apabila seorang disesatkan oleh Allah SWT, maka orang itu tidak dipertemukan dengan seorang hamba yang berbakat wali mursyid. Nah, syukur alhamdulillah kita ini sudah ditolong, dipertemukan oleh Allah dengan seorang hamba yang wali mursyid. Tidak hanya itu, beliau itu yang ditanggung siapa? Syekh Ahmad Syekh Abdul Wahab Tajuh Arifin, itu wali mursyid yang gamil. Soalnya begini Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu siapa wali di antara kita, tahu nggak? Nggak tahu. Karena itu layak wali ilal wali. Tidak ada seorang mengetahui itu wali kecuali wali sama-sama wali. Kalau saya sudah menjadi wali Pak, mulai tahun 81. Tapi SK-nya bukan dari Allah, tapi dari kepala sekolah. Wali kelas. Wali kelas. Tapi wali-wali ini dari Allah. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita wali, supaya tidak begitu salah kita milih, meskipun hanya sebagian saja. Diketahui bahwa wali Allah itu jumlahnya sedunia tidak akan kurang dari yang ditentukan Allah SWT. Sedunia itu ada kelompok wali paling bawah, itu jumlahnya 300. Jumlahnya 300. Ya. Di atasnya ada tingkatan di atasnya jumlahnya 40. Di atasnya ada kelompok 7 orang. Di atasnya ada 5, di atasnya ada 3, di atasnya ada 1. Nah 1 ini namanya Mujaddid. Ya. Saya bahas Mujaddid lain kali aja. Nah ini 100 tahun Allah mengangkat semacam ini.
Nah, nah, kalau di antara dari 300 sampai 1 tadi ada yang dipundut, dipanggil oleh Allah kembali ke asal kemuliaan masing-masing, maka kan kurang 1, maka diambil yang di bawah aja, sehingga otomatis yang 30, yang 300 kurang 1 kan ya, kurang 1. Untuk melengkapi yang 1 ini supaya 300 tetap, sebab kalau jumlah wali itu kurang dari 1 maka tidak ada kehidupan. Nah, karena itu kita tidak boleh berserampangan dengan seorang wali dan termasuk duriah. Hati-hati, saya itu hati-hati. Makanya dipandingkan tanbih itu pada siapapun yang lebih tinggi daripada kita, baik tohir umatnya. Nah, termasuk itu rambu-rambu supaya nanti kita tidak rugi dalam beramal ini. Nah, di mana untuk mengganti dari 1 ini, Allah memilih seluruh dunia orang yang paling bertakwa atau orang yang takwanya paling sempurna, dipilih oleh Allah, dinaikkan kelompok 300 tadi. Nah, nah supaya kita nanti tidak begitu melenceng lah memilih seorang partner atau siapa saja. Nah, orang bertakwa itu sudah mafhum ya, di Al-Quran sudah ada. Siapa orang bertakwa? Itu alladzina yunfikuna fis syarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang hobi bersedekah dalam keadaan apapun, dalam dirinya sendiri sulit, tetap bersedekah, bersemangat untuk bersedekah. Dan sedekah ini tidak hanya ini aja, lain-lain kan bisa ya. Tidak punya ini mungkin ya nasihat, tidak punya nasihat pun tenaga. Orang-orang yang bertakwa itu gemar, hobi bersedekah, senantiasa memberi pertolongan pada orang lain. Tuh. Kemudian kedua, orang-orang yang wal kadhiminal ghaidha. Kalau seseorang ini punya kemampuan atau punya otoritas untuk marah, tapi dia tidak marah. Contoh, ya, bapak melihat anaknya berbuat yang tidak disenangi, dia itu punya hak nggak marah? Marah. Tapi kalau betapa tidak marah. Istilahnya ditahan kemarahan itu. Mohon maaf, seorang juragan, bos, melihat anak buahnya sesuatu bertindak yang membahayakan atau orang lain lah. Bos kan berhak untuk marahi. Tapi bos yang bertakwa tidak, menahan kemarahannya. Nah, sekaligus orang bertakwa itu wal'afina anin nas, senantiasa maafkan kesalahan orang lain, bukan kesalahan keluarga, orang lain. Siapa saja yang salah dimaafkan. Itu diantara ciri-ciri orang yang bertakwa. Apalagi orang yang di atas takwanya wali Allah tadi. Ya lebih dari itulah, lebih dari itu. Nah, karena itu nanti mama kita milih partner atau milih panutan ya, panutan. Kok marah? Berarti kriteria takwa saja belum, apalagi wali Allah SWT. Nah, wali yang kita pilih nanti itu harus kita ikuti. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW diperintah oleh Allah SWT dengan firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Allah bersabda, Qul, katakan. Kepada siapa Allah memerintah ini? Rasulullah. Waktu itu kan, nah, memang Quran kan diperintah Rasulullah, kemudian diwajibkan, kemudian diturunkan pada para penerus beliau. Nah, Qul, Allah perintah, katakan pada para sahabat, in kuntum tuhibbunallaha, kalau Anda sekalian
mengaku cinta pada Allah. Kalian tuh kalian sahabat kan ya. Terus kemudian fattabi'uni. Fattabi'uni ini siapa? Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan para sahabat, in kuntum, mohon maaf saya gini-gini. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Setelah ini Kanjeng Nabi dipanggil Allah di dunia, kan diteruskan oleh para sahabat. Katakan Sayyidina Ali lah, kata Sayyidina Ali ya. Sayyidina menyampaikan para tabi'in, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Terus beliau yang walian mursidan tadi. Nah, sekarang gini pada Syekh Ahmad Syekh Abdul Wahab Tahju Arifin. Gus Dur ngakui kok, masa awak dhewe ndak punya apa-apa, gak ngakui pada beliau. Nah, kalau beliau Pak Samursyid menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Kalau kamu semuanya, kamu siapa? Murid-murid ini. Nah, mengaku cinta pada Allah, fattabi'uni. Ini siapa? Syekh Ahmad Syahulullah Tahjari. Apa efeknya? Janji Allah apa? Pada orang yang nanti setia pada Syekh Mursyid yang diyakini dan dipanuti itu. Kemudian untuk yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu, kata Pak Arsa. Kalau kamu ikuti aku, maka Allah, niscaya Allah menyenangimu. Mau siapa? Para itu yang pengikut tadi. Tidak hanya itu, yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni segala kesalahan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan Allah SWT, ditolong oleh Allah untuk senantiasa mengikuti panduan-panduan diberikan oleh Syekh Mursyid ini, sehingga kita nanti bisa menjalankan kewajiban dan kesunahan. Karena orang kejar Allah bukan hanya mengerjakan yang wajib-wajib, tapi mereka mengerjakan, mendekati pada Allah SWT dengan berbagai macam kesunahan, sampai aku menyenanginya, begitu Allah mengatakan. Sehingga nanti kita diperhatikan, diperhati oleh anak itu kita meniru kebaikan kita, sehingga terus sampai nanti di duriyah berikutnya tetap dalam keadaan iman dari Islam serta ihsan. Allahumma, mohon maaf, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah semacam itu. Wadallahiyyakum ajma'in, malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.